Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas mengenai materi inverse matriks persegi. Nah, nanti kita akan bahas materi inverse matriks perseginya itu yang berordo 2x2 dan 3x3. Yuk langsung saja kita masuk materinya. Perhatikan dan pahami baik-baik ya. Yang pertama itu ada inverse matriks persegi berordo 2x2. Rumus umum inverse matriks persegi berordo 2x2 yaitu misalkan ada matriks A sama dengan A, B, C, D. Maka inverse matriks A atau ditulis dengan A pangkat negatif 1 itu dibacanya inverse dari matriks A sama dengan 1 per det A, 1 per determinan A dikali ADJ A. ADJ itu apa? ADJ itu adjoint. Jadi rumus inverse matriks persegi yang ini yang berordo 2x2 yaitu inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A sama dengan 1 per determinan. Determinan kan kemarin kita udah pelajari ya, cara cari nilai determinan yaitu AD dikurangi BC, itu untuk yang berordo 2x2. Kemudian dikalikan dengan adjoint. Adjoint itu kita kayak mentransposkan kayak gitu. Adjoint itu seperti kan misalkan tadinya matriksnya A, B, C, D. Nah, kalau adjointnya itu matriks A sama matriks D, elemen A sama elemen D itu ditukar. Jadi D yang sebelah kiri atas dan A yang sebelah kanan bawah. Terus elemen B sama elemen C itu dikalikan dengan negatif 1. Jadi negatif B sama negatif C, posisinya masih sama kalau yang itu. Jadi adjoint dari matriks A yaitu D negatif B negatif C A. Nah, contoh nih misalkan ini coba contohnya ada di LKS halaman 48 yang uji kompetensi 4 nomor 4 yang A. Nomor 4, tentukan inverse matriks berikut. Nah, matriks A sama dengan 6, negatif 7, 5, negatif 6. Jawab. Matriks A tadi ini. Kemudian, inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Yaitu sama dengan 1 per AD min BC dikali D dikali matriks D min B min C sama A, kan tadi rumusnya kayak gitu ya. Nah, kita substitusikan ke soalnya 1 per kita lihat A nya itu 6 dikali dengan D nya itu negatif 6 kemudian dikurangi B nya itu negatif 7 dikali dengan 5 kemudian dikalikan dengan adjoint matriks A. Jadi yang 6 sama negatif 6 nya itu ditukar, jadi yang negatif 6 dulu, terus negatif 7 nya dikalikan dengan negatif 1 berarti jadi negatif dikali negatif 7, kemudian 5 dikali dengan negatif 1 jadi negatif 5. Nah, kemudian yang tadi itu penukaran yang negatif 6 sama 6. Jadi negatif 6-nya di atas, 6-nya di bawah. Kayak gitu. Sama dengan 1 per 6 dikali negatif 6. Negatif 36. Kemudian dikurangi negatif 7 dikali 5. Yaitu negatif 35. Kita tulis lagi negatif 6. Nah, ini kan negatif dikali negatif 7, jadi positif 7. Terus negatif 5, 6 sama dengan 1 per negatif 36
Nah, ini kan negatif dikali negatif 35, jadi positif 35. Kita tulis lagi matriksnya negatif 6, 7, negatif 5, 6. Sama dengan 1 per negatif 36 ditambah 35. Oh, mohon maaf, harusnya itu negatif 1 ya. 1 per negatif 1 dikali dengan matriks negatif 6, 7, 5, negatif 5, 6, terus sama dengan negatif 1 kan, 1 dibagi negatif 1 itu kan negatif 1 dikali dengan matriks 6, negatif 6, 7, negatif 5, 6 sama dengan negatif 1 dikali negatif 6 berarti 6, terus negatif 1 dikali 7 negatif 7, negatif 1 dikali negatif 5 berarti 5, terus negatif 1 dikali 6 berarti negatif 6. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, pada inverse matriks berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang ke A itu matriks A dikali dengan matriks B diinverskan sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse. Terus yang sifat yang ke B yaitu matriks A ditransposkan kemudian diinverskan sama dengan matriks A inverse ditransposkan. Yang tadi sifat yang ke A yaitu matriks A dikali matriks B kemudian diinverskan sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse. Contoh, diketahui matriks A sama dengan 1, 0, 2, 1 dan matriks B sama dengan negatif 1, 2, negatif 3, 5. Maka hasil dari B inverse dikali A inverse itu bagaimana? Nah, penyelesaiannya yaitu matriks A dikali matriks B kemudian diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Kita substitusikan matriks A-nya yaitu 1, 0, 2, 1 kemudian dikalikan dengan matriks B negatif 1, 2, negatif 3, 5 kemudian diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian kita kalikan perkalian dua matriks, ingat baris kali kolom. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 kemudian ditambah 0 dikali negatif 3 sama dengan 0. Kemudian yang sebelahnya 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 0 dikali 5 sama dengan 0. Kemudian yang kiri bawah yaitu 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2 ditambah 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. Kemudian bawah kanan yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 5 sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian negatif 1 ditambah 0 itu negatif 1, 2 ditambah 0 itu 2, negatif 2 ditambah negatif 3 yaitu negatif 5, kemudian 4 ditambah 5 yaitu 9. Kemudian diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, kita kan mau cari matriks diinverskan yaitu tadi rumusnya 1 per determinan dikali adjoin. 1 per determinan dari matriks itu berarti negatif 1 dikali 9 yaitu negatif 9 ini kurangi 2 dikali negatif 5 yaitu negatif 10 dikali kita adjoinkan yang negatif 1 sama 9 nya tukar posisi jadi 9 di atas negatif 1 yang di bawah kemudian yang 2 sama negatif 5 itu kita kalikan dengan negatif 1 jadi
2 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 2. Kemudian yang negatif 5 dikali negatif 1 itu jadi positif 5, sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian 1 per negatif 9. Nah ini kan negatif kali negatif itu jadi positif, jadi negatif 9 ditambah 10. Ditulis lagi matriksnya 9 negatif 2 5 negatif 1 dengan B inverse kali A inverse. Kemudian 1 per negatif 9 ditambah 10 itu kan 1 ya, jadi 1 per 1 itu sama dengan 1. Nah, kemudian ditulis lagi matriksnya 9 negatif 2 5 negatif 1 sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi 1 dikali 9 itu 9, 1 dikali negatif 2 itu negatif 2, 1 dikali 5 itu 5, 1 dikali negatif 1 yaitu negatif 1. Jadi B inverse dikali A inverse sama dengan matriks 9 negatif 2 5 negatif 1. Ini adalah contoh untuk sifat matriks inverse. Sifat inverse matriks yang AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian untuk contoh yang sifat inverse matriks A transpose kemudian diinverskan sama dengan A inverse ditransposkan. Nah, contohnya diketahui matriks A sama dengan 2, 1, 2, 3, maka hasil dari A inverse ditransposkan itu berapa? Nah, ini penyelesaiannya. Kita ketahui matriks A sama dengan 2, 1, 2, 3. Kemudian matriks A ini ditransposkan. Ingat, kalau matriks ditransposkan, jadi baris jadi kolom, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kebalik ya. Kan tadinya barisnya 2, 1. Sekarang kalau udah ditransposkan berarti 2, 2 gitu. Yang tadinya kolom jadi baris, yang tadinya baris jadi kolom. Terus yang sebelum ditransposkan kan 2 sama 3 yang baris keduanya. Yang sudah ditransposkan baris keduanya yaitu 1 sama 3. Nah, kemudian kita mau cari sifat inverse matriks yang ini. A transpose diinverskan, kemudian A inverse ditransposkan. Nah, kita putuskan A transposnya tadi matriks 2, 2, 1, 3 kemudian diinverskan sama dengan A inverse ditransposkan. Nah, kita mau cari matriks inverse A transpose yaitu 1 per determinan. Determinannya 2 kali 3 dikurangi 2 kali 1 kemudian dikali dengan adjoin. Adjoinnya tadi ingat yang 2 sama 3 tukar posisi, kemudian yang 2 sama 1 itu dikali dengan negatif 1, jadi adjoinnya 3 negatif 2 negatif 1 2 sama dengan A inverse ditransposkan. Kemudian 1 per 2 kali 3 itu 6 dikurangi 2 kali 1 itu 2. Kemudian ditulis lagi matriks adjoinnya 3 negatif 2 negatif 1 2 sama dengan A inverse ditransposkan. 1 per 6 dikurangi 2 sama dengan 4 dikali dengan matriks adjoinnya. Nah, kemudian kita kalikan 1 per 4 dikali 3 jadi 3 per 4. Kemudian 1 per 4 dikali negatif 2 jadi negatif 2 per 4. 1 per 4 dikali negatif 1 jadi negatif 1 per 4. 1 per 4 dikali 2 jadi 2 per 4. Nah, jadi inverse matriks A ditransposkan. Nah, ini kan yang sebelumnya matriks A ditransposkan yaitu 3 per 4 negatif 2 per 4 negatif 1 per 4 sama 2 per 4. Ini adalah contoh yang sifat inverse matriks untuk A transpose diinverskan sama dengan A inverse ditransposkan. Oke,
Oke, selanjutnya ada inverse matriks persegi berordo 3x3. Misalkan matriks A sama dengan ordo 3x3, yaitu elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Inverse dari matriks A adalah kayak gini ya, A inverse atau inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Rumusnya sama kayak yang tadi, yang berordo 2x2 dan 2x3 untuk mencari inverse matriks. Rumusnya seperti ini ya. Dengan kita yang ordo 3x3 ini, langkah yang pertama kita cari determinan dari matriksnya itu. Determinan matriks A sama dengan, kemarin kan udah belajar mencari determinan yang berordo 3x3 dengan menambahkan 2 kolom setelahnya gitu kan. Nah, sama dengan kita kali A kali E kali I ditambah B kali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurangi C dikali E dikali G dikurangi A dikali F dikali H dikurangi B dikali D dikali I, itu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kan udah kita cari determinannya, kemudian kita cari adjoinnya, adjoin dari matriks tersebut. Adjoin dari matriks A dengan, nah untuk mencari adjoin matriks A, kita terlebih dahulu carilah transpos kofaktor dari matriks A. Nih, kofaktor A kemarin kan udah belajar juga pertemuan sebelumnya. Untuk kofaktor sama dengan yang ordo 3x3 itu, ingat tandanya positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif. Kofaktor A sama dengan positif A11, berarti kita tutup baris ke 1 kolom ke 1 yang terlihatnya yaitu E F H I. Kemudian baris selanjutnya 1 2, berarti baris ke 1 kolom kedua yang ditutup, berarti yang terlihatnya D F G I, D F G I ya kan. Nah, terus yang baris ketiga, baris ke 1 kolom ketiga, berarti yang ditutup baris ke 1 kolom ketiga yang terlihatnya yaitu D F G H, D E G H maksudnya gitu. Dan seterusnya ya, kan udah pelajarin pada materi sebelumnya. Kalau misalkan lupa, coba dilihat lagi video pembelajaran yang sebelumnya atau enggak ngelihat dari PowerPoint pada materi sebelumnya yang determinan matriks. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti ini ada contoh ya. Contohnya ada di LKS halaman 49 yang uji kompetensi 4 nomor 4 yang D. Tentukan inverse matriks berikut. Inverse matriks D sama dengan 1 2 negatif 1 3 0 1 1 negatif 1 negatif 2. Menjawab tadi rumusnya ini ya. Matriks D inverse sama dengan 1 per determinan matriks D dikali adjoin matriks D. Kita cari determinan matriks D dulu, kita substitusikan, kemudian kita tambahkan 2 kolom setelahnya, sama dengan kita kalikan 1 dikali 0 dikali negatif 2, kemudian ditambah 2 dikali 1 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 3 dikali negatif 1, kemudian dikurangi negatif 1 dikali 0 dikali 1 dikurangi 1 dikali 1 dikali negatif 1 dikurangi 2 dikali 3 dikali negatif 2, sama dengan 1 dikali 0 0 0 dikali negatif 2 itu 0 ditambah 2 dikali 1 itu 2 2 dikali 1 itu 2, kemudian ditambah negatif
1 dikali 3 itu negatif 3, negatif 3 dikali negatif 1 jadi 3. Kemudian dikurangi negatif 1 dikali 0 itu 0, 0 dikali 1 itu 0. Kemudian dikurangi 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali negatif 1 itu negatif 1. Kemudian dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Kemudian 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian ditambah 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian kan itu negatif dikali negatif 1 jadi positif 1. Kemudian negatif dikali negatif 12 jadi positif 12. Jadi positif 1 ditambah positif 12, 1 ditambah 12 itu 13. Nah, sama dengan 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 13 itu 18. Nah, langkah yang pertama ini kita udah menemukan determinannya. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu untuk mencari adjoint matrix. Terlebih dahulu kita cari transpose kofaktornya. Nih, kofaktor dari matriks D. Kita masukkan rumusnya tadi. Jadi seperti ini ya, kalau misalkan sudah disubstitusikan, kalian bisa pahami gimana cara memasukkan nilai mencari kofaktor ini pada video pembelajaran sebelumnya dan atau lihat pada PowerPoint yang sudah saya kirimkan di BCR. Nah, kemudian ini kofaktor D dari matriks D sama dengan kita determinankan yang atas dulu sebelah kiri, 0 dikali negatif 2 itu 0, kemudian dikurangi 1 dikali negatif 1 itu negatif 1, kemudian itu negatif, terus 3 dikali negatif 2 itu negatif 6, 1 dikali negatif 1 itu negatif 1, kemudian 3 dikali negatif 1 negatif 3 dikurangi 0 dikali 1 itu 0, kemudian negatif tandanya ingat plus minus plus minus plus minus plus minus plus gitu ya. Dan dilanjut 2 dikali negatif 2 itu negatif 4 dikurangi negatif 1 dikali negatif 1 itu 1, kemudian 1 dikali negatif 2 itu negatif 2 dikurangi negatif 1 dikali 1 itu negatif 1, kemudian tandanya minus yaitu 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 dikurangi 2 dikali 1 itu 2, kemudian 2 dikali negatif 1 itu negatif 2 dikurangi negatif 1 kali 0 itu 0, terus negatif 1 dikali 1 itu 1, kemudian dikurangi negatif 1 dikali 3 itu negatif 3, kemudian 1 dikali 0 itu 0 dikurangi 2 dikali 3 itu 2 dikali 3 itu 6. Nah, kofaktor dari matriks D sama dengan kita perhatikan jumlahkan 0 dikurangi negatif 1, negatif dikali negatif positif, berarti 0 ditambah 1 itu 1, kemudian negatif yang di dalam kurung terlebih dahulu dikerjakan negatif 6, terus negatif sama negatif itu positif, berarti negatif 6 positif 1, jadi hasilnya negatif 6 ditambah 1 itu sama dengan negatif 5. Nah, terus yang selanjutnya negatif 3 dikurangi 0 itu negatif 3, kemudian negatif yang di dalam kurung negatif 4 dikurangi 1 itu negatif 5, kemudian negatif 2 ditambah 1 itu negatif 1, kemudian negatif 1 dikurangi negatif 1 negatif 2 itu kan negatif 3 dikalikan dengan negatif jadi positif 3,
Nah, terus negatif 2 dikurangi 0 itu negatif 2. Kemudian 1 negatif kali negatif positif, 1 ditambah 3 itu 3 dikalikan dengan negatif, jadi 1 ditambah 3 itu 4 dikalikan dengan negatif, jadi negatif 4. Kemudian 0 dikurangi 6 itu negatif 6. Nah, setelah kita mengetahui nilai kofaktor dari matriks D ini, kita bisa cari nilai adjoinnya dengan cara adjoin matriks D sama dengan kita transposkan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Baris yang pertama kan 1 negatif 5, terus negatif 3, kemudian yaitu dia jadikan kolom pertama, jadi ke bawah itu 1 negatif 5 negatif 3 gitu. Pokoknya baris jadi kolom, baris jadi kolom, kolom jadi baris kayak gitu. Kalian bisa perhatikan ya, coba lihat, pahami baik-baik, pasti ngerti. Nah, selanjutnya kita kan udah mengetahui tadi, udah mencari nilai determinannya dan udah mencari nilai adjoinnya. Jadi kita masukkan substitusikan ke rumusnya, yaitu matriks inverse D atau D inverse sama dengan 1 per nilai determinannya tadi kan 18 ya, kemudian dikali dengan matriks adjoin, yaitu 1, 5, negatif 2, kemudian negatif 5, positif 5, harusnya positif 5, terus negatif 1, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 6. Selanjutnya kita kalikan 1 per 18 dikali 1 jadi 1 per 18, 5 dikali 1 per 18 jadi 5 per 18, kemudian negatif 2 dikali 1 per 18 jadi negatif 2 per 18, kemudian tadi itu 5 ya, 1 per 18 dikali 5 jadi 5 per 18, kemudian 1 per 18 dikali negatif 1 yaitu negatif 1 per 18, kemudian 1 per 18 dikali negatif 4 jadi negatif 4 per 18, kemudian 1 per 18 dikali negatif 3 jadi negatif 3 per 18, 1 per 18 dikali 3 jadi 3 per 18, kemudian 1 per 18 dikali negatif 6 jadi negatif 6 per 18. Kemudian kita bisa sederhanakan dalam bentuk ini, 1 per 18, 5 per 18, negatif 2 per 18 kita bisa sederhanakan jadi dibagi 2, 2 bagi 2 itu 1, 18 bagi 2 itu 9, jadi negatif 1 per 9. Kemudian 5 per 18, negatif 1 per 18, negatif 4 per 18 kita bisa sederhanakan dibagi 2, 4 bagi 2 itu 2, 18 bagi 2 itu 9, jadi negatif 2 per 9. Kemudian negatif 3 per 18 kita bisa sederhanakan semuanya dibagi 3, negatif 3 dibagi 3 itu negatif 1, kemudian 18 bagi 3 itu 6, jadi negatif 1 per 6. 3 per 18 juga berarti jadi 1 per 6, kemudian negatif 6 per 18 kita bisa sederhanakan dibagi 3, 6 dibagi 3 itu 2, kemudian 18 dibagi 3 itu 6, jadi negatif 2 per 6 itu ya. Ini adalah contoh dari inverse matriks berorder 3 kali 3. Ingat langkah-langkahnya, kita cari ini dulu, determinan dulu. Sudah kita menemukan determinan, kita mau cari adjoinnya. Tapi untuk mencari adjoin kita harus mencari nilai kofaktor terlebih dahulu. Nah, setelah menemukan nilai kofaktornya, maka matriks kofaktor tersebut ditransposkan, itu adalah nilai matriks adjoinnya gitu.
Kalau udah ketemu semuanya, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, substitusikan ke dalam rumusnya. Rumus inverse matriks yaitu 1 per determinan dikali dengan A join. Itu ya teman-teman. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu kerjakan LKS halaman 48 uji kompetensi 4 yang nomor 4B dan 4C. Jangan lupa ya kerjakan. Untuk nilai absensi atau kehadiran itu dinilai dari pengerjaan tugas. Jadi kalau kalian hadir dalam pembelajaran kali ini walaupun BDR tapi kalian harus mengerjakan tugas, maka kalian dianggap hadir. Jika kalian tidak mengerjakan tugas, maka tidak dianggap hadir. Kayak gitu. Jadi pengerjaan tugas ini untuk nilai kehadiran. Makanya jangan lupa dikerjain, oke? Selesai sudah video pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Thanks for watching. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa belajar, semangat terus. Jaga kesehatan selalu.